Ya, selamat malam semuanya. Jadi, saya membawakan topik ini, sebetulnya ini terkait dengan kitab Wahyu ya. Jadi, akan lebih baik kalau kalau melihat video-video tentang kitab Wahyu di YouTube 9 ya. Jadi lebih ini dasarnya ya, lebih kuat dasarnya, sudah ada dasarnya. Tapi nggak apa-apa, saya akan meringkas pengajaran dari Kitab Wahyu, akan saya ringkas sedikit di sini sehingga kita ada dasarnya. Nah, ini adalah topik yang muncul, sangat sering muncul akhir-akhir ini, terutama ketika terjadi perang-perang terus-menerus di Israel ini ya. Ada beberapa yang mengaitkan ini adalah perang terakhir dunia gitu ya, akan menjadi perang dunia ketiga, perang terakhir. Apakah itu seperti itu benar gitu ya? Apakah memang itu adalah perang Israel ini akan semakin memuncak dan menjadi perang terakhir di dunia ini, menghancurkan dunia, lalu Tuhan Yesus datang atau justru antikris datang? Dan apakah benar Israel sedang dikepung dari segala penjuru? Misalnya ketika Israel berperang dengan Hamas, kemudian Hizbullah ikut-ikutan, Houthi ikut-ikutan, kemudian Iran juga mulai menyerang Israel. Tuh, Israel dikepung dari segala penjuru katanya gitu kan. Hizbullah di Lebanon, kemudian Houthi itu di Yaman, Hamas itu di bagian barat gitu kan. Terus kemudian di bagian timur itu adalah Iran. Jadi Hizbullah Lebanon itu di utara, Houthi Yaman itu di selatan, Iran itu di timur, Hamas itu di barat. Wah, itu lihat tuh Israel sedang dikepung dari segala penjuru. Itu nubuatan Alkitab. Semua negara nanti akan menyerang Israel gitu ya. Semua negara akan menyerang Israel. Sebentar dulu ya. Semua negara atau semua bangsa-bangsa. Yang mana? Bangsa yang mana? Negara yang mana? Ya. Karena Hamas itu bukan negara. Di Palestina itu ada Fatah juga loh, ya. Hamas itu bukan negara, bukan bangsa. Hizbullah. Hizbullah bukan negara, bukan bangsa juga, saya bilang gitu. Hizbullah itu adalah separatis di Lebanon. Pemerintah Lebanon yang resmi sendiri itu musuhan sama Hizbullah, kayak Indonesia sama gerakan separatis di Papua, kayak begitu. Itu tidak diakui oleh pemerintah Lebanon. Houthi itu bukan bagian dari negara Yaman. Houthi itu adalah, ya memang itu adalah proksinya atau dibiayai oleh Iran, tapi itu bukan bagian dari bangsa Yaman atau negara Yaman. Mereka kan separatis. Jadi negara yang mana? Hanya Iran saja. Nah, apakah Israel dan Iran itu akan berperang dan ngikut-ngikut ke Rusia, bawa-bawa ke Rusia gitu, dan itu menjadi akhir zaman? Sebentar dulu, sebelum kita bicara akhir zaman, ngerti nggak kita tentang apa itu akhir zaman? Kita harus berhati-hati dengan tafsiran akhir zaman yang spekulatif. Spekulatif tuh ngikutin tafsiran akhir zaman, 50 tahun terakhir ini itu betul-betul mencocokkan dengan situasi sosial politik di dunia ini. Jadi kalau situasi sosial politik di dunia berubah, tafsiran juga berubah. Aneh kan? Seharusnya tafsiran Alkitab itu nggak berubah. Sekarang Iran jadi musuh Israel. Tapi sebelum tahun 79, Iran itu sahabat Israel. Ya, sebelum pemerintahan Iran yang sekarang berdiri, Iran itu sahabat dengan Amerika. Ya, di bawah pemerintahan dinasti Pahlavi. Nah, setelah politik berganti, sekarang apakah tafsiran berganti? Iran jadi musuh Israel. Ya, itu adalah tafsiran yang spekulatif. Nah, tetapi apakah kita mengerti gitu ya apa sih akhir zaman itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin mengulang sedikit pelajaran kita tentang akhir zaman, tentang kitab Wahyu ya, terutama bagi mereka yang belum mengerti. Tapi karena sedikit ya, jadi mungkin ada beberapa yang kurang lengkap. Nah, bisa lihat di video-video online yang sudah ada tentang kitab Wahyu ya. Nah, akhir zaman itu kalau di perjanjian lama itu berkaitan dengan hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari di mana Yahweh menyatakan dirinya ya oleh utusannya yaitu Mesias. Nah, tetapi di perjanjian baru
hari Tuhan itu ternyata dua kali, yaitu penyataan Mesias yang pertama, kelahiran, kemudian kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, dan kemudian hari kedatangannya kembali. Ya, jadi kalau di Perjanjian Lama, hari Tuhan itu hanya satu kali, ya, hanya satu kali. Mesias datang dan Mesias akan menyelamatkan umat Yahweh dan kemudian mengalahkan musuh-musuh Yahweh. Itu adalah bagaimana pandangan teks-teks Perjanjian Lama. Ya, jadi Perjanjian Lama hanya membagi zaman ini menjadi dua, zaman ini dan zaman yang akan datang. Yang dimana dibagi atau dibatasi dengan kedatangan Mesias, dan kedatangan Mesias itu menyelamatkan umat Yahweh, menyelamatkan orang-orang yang saleh, kemudian menghukum musuh-musuh mereka atau orang-orang yang memberontak terhadap Yahweh. Tetapi ternyata kedatangan Mesias itu terjadi dua kali, ya. Jadi yang pertama adalah kematian, penyataan yang pertama adalah kematiannya, kebangkitannya, dan kemudian kenaikan dia ke surga. Dan kita menantikan kedatangan Mesias kembali ke dunia ini, gitu kan, menjemput kita semua. Nah, jadi ada tumpang tindih zaman yang dalam bahasa teologi disebut already but not yet. Ya, seperti kata-kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Akan datang tapi sudah tiba sekarang. Jadi anugerah-anugerah di zaman baru, anugerah-anugerah di langit bumi yang baru sudah dinyatakan, tapi belum sepenuhnya bisa kita nikmati karena masih ada musuh yang belum dikalahkan sepenuhnya, belum tuntas gitu ya. Nah, jadi gini, ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, iblis sudah diikat, iblis sudah dikalahkan. Ya, oleh karena itu kuasa diberikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada orang percaya bisa mengusir setan. Di Perjanjian Lama, orang Israel atau orang Yahudi atau umat Yahweh tidak bisa mengusir setan. Ya. Kemudian Roh Kudus sudah dicurahkan bagi semua orang percaya, bagi semua orang, bukan hanya bagi nabi-nabi. Kemudian dosa sudah ditebus. Jadi kita mulai menikmati ya anugerah di zaman yang akan datang atau di langit dan bumi yang baru. Tetapi belum sepenuhnya, sakit sudah disembuhkan ya. Tetapi nanti bisa sakit dan mati lagi ya. Kita sudah dibangkitkan secara roh, tapi kita akan mati juga dan diberikan tubuh kebangkitan baru. Jadi belum sepenuhnya gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan pandangan antara akhir zaman Perjanjian Lama dengan akhir zaman Perjanjian Baru gitu ya. Jadi kita ini sudah di akhir zaman sebetulnya, di akhir zaman. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga itu kita sudah masuk akhir zaman. Ini ayat-ayatnya ya. Akhir zaman menurut Perjanjian Baru ya, itu ada dua. Ya, pemahaman akhir zaman itu bisa dipahami karena akhir zaman itu adalah sejak kedatangan Mesias, sedangkan kedatangan Mesias itu dua kali kan, kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitan dan kenaikan dia ke surga, satu, dan kemudian nanti dia datang kembali, dua, begitu kan. Nah, di antara itu ada waktu already but not yet ya. Nah, jadi hari-hari terakhir itu adalah ini, hari-hari terakhir itu ini, sekarang ini, hari-hari terakhir itu akhir zaman ini. Ini di antara kedatangan Mesias yang pertama dan kedua ini hari-hari terakhir, ini akhir zaman. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga, itu akhir zaman. Jadi jangan memandang akhir zaman tuh masih jauh ke depan gitu, kagak. Sekarang itu akhir zaman. Buktinya ya, nih misalnya 1 Korintus 10 ayat 11. Paulus menulis demikian, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Bagi kita itu siapa? Ya tentu Rasul Paulus yang menulis itu, dan surat itu diberikan kepada jemaat Korintus. Bagi kita ya, bagi Rasul Paulus dan jemaat Korintus yang hidup pada saat itu, yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Ya, ngerti ya? Jadi hari hidupnya Rasul Paulus sudah menganggap waktu hidupnya itu adalah akhir zaman, sudah memasuki akhir zaman. Itu katanya Rasul Paulus. Katanya Rasul Petrus di 1 Petrus 1 ayat 20, dia mengatakan demikian, iya, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi waktu Yesus menyatakan diri sebagai Mesias, itu adalah akhir zaman, ya.
Kemudian Rasul Petrus memperingatkan, yang harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi Rasul Petrus sedang memberikan penguatan, ya udah nggak apa-apa kalau kamu diejek. Ya memang ini udah akhir zaman, jadi banyak yang ngejek-ngejek gitu ya. Jadi mereka para rasul itu memahami bahwa ketika Yesus naik ke surga itu di zamannya mereka itu sudah akhir zaman ya. Jadi akhir zaman jangan dipandang masih jauh ke depan, kita udah di penghujungnya akhir zaman ini ya. Nah, kemudian ada juga akhir zaman yaitu dipahami sebagai kesudahan dunia ini atau kedatangan Mesias kembali ya, penyataan Yesus yang kedua. Nah, misalnya di Matius 13 ayat 49, demikianlah pada zaman akhir malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Ini adalah penghakiman terakhir ya, di mana orang-orang dipisahkan masuk langit dan bumi yang baru atau ditinggalkan di bumi ini dan dihukum selama-lamanya. Atau misalnya di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 misalnya ya. Dikatakan di 2 Petrus 3 itu, kamu orang percaya itu kamu bisa mempercepat kedatangan hari Tuhan. Nah, hari Tuhan sama kan dengan konsepnya perjanjian lama, hari Tuhan. Jadi Petrus itu mengambil konsep orang Yahudi tentang hari Tuhan ya. Dan Petrus mengatakan bahwa orang percaya bisa mempercepat kedatangan hari Tuhan atau kedatangan Mesias kembali ya, apabila orang percaya menjaga betapa suci dan salehnya hidup mereka. Dengan itu orang percaya mempercepat kedatangan hari Tuhan. Bukan nyumbang Israel, bukan nyumbang untuk mendirikan bait Allah ketiga, kagak ada ayatnya di Alkitab. Mempercepat kedatangan hari Tuhan, baca di Alkitab, orang percaya harus hidup dengan saleh, dengan suci. Bukan nyumbang-nyumbang Israel, ya. Seperti itu, ya. Nah, pada hari Tuhan itu dikatakan bahwa langit dan bumi dan unsur-unsur bumi ini akan luruh, akan habis, akan hancur, tetapi kita akan diangkat gitu ya, dipindahkan ke langit yang baru dan bumi yang baru. Gitu kan ya. Nah, jadi hati-hatilah dengan tafsiran akhir zaman yang spekulatif, cocok-cocokin ya. Situasi berubah, nanti dicocok-cocokin lagi, berubah lagi nubuatannya. Enggak begitu, Alkitab enggak berubah-ubah, oke? Ya, jadi hati-hati dengan tafsiran akhir zaman yang spekulatif, cocok-cocokin dan berubah-berubah mengikuti tren politik global. Ya, contoh, masih ingat ini? Kalau saya demen sekali dengan seminar-seminar akhir zaman dari sejak saya masa remaja. Jadi saya ngikutin dan memang berubah-ubah. Ya, sebelum saya belajar yang benar gitu ya. Contohnya misalnya ketika berdirinya PBB, ini dikaitkan dengan cikal bakal pemerintahan dunia yang dipimpin oleh antikristus. Jadi nanti dunia ini dipimpin oleh pemimpin PBB. Tapi tafsiran ini sekarang sudah ke laut. Ya, kenapa? Karena yang digadang-gadang, wah nanti pemimpin sekjen PBB itu memimpin dunia, itu dunia ini akan dipimpin dan antikristus itu akan berperang melawan orang-orang percaya. Buktinya pemimpin PBB itu kayak macan ompong ya, terutama menghadapi 5 negara yang memiliki hak veto. Kayak macan ompong, kagak bisa apa-apa ya. Menghadapi 5 negara yang memiliki hak veto, di veto terus, mau mutusin gini di veto sini, diem lagi, di veto sana, diem lagi, begitu kan ya. Jadi ini sudah tafsiran yang yaitu cocokologi ya, udah nggak dipakai lagi. Atau mungkin ada beberapa yang ingat ya, kalau yang muda-muda yang mungkin nggak tahu ya perang dingin ya. Tapi zaman dulu itu ada yang namanya Uni Soviet ya. Uni Soviet udah runtuh sekarang ya. Yang jadi negara belakangnya ada setan gitu ya. Itu adalah bekas-bekas negara Uni Soviet ya, termasuk nggak cuma itu aja, tapi ada juga Georgia dan lain sebagainya. Nah,
ada perang dingin antara blok barat dan blok timur, dan diramalkan bahwa perang dingin ini akan menjadi panas gitu ya. Misalnya perang dingin jadi panas dan memuncak menjadi perang dunia ketiga antara blok barat dengan blok timur. Namun kembali tafsiran ini sudah nggak berlaku lagi, udah nggak dipakai lagi ya, dan itu diramalkan perang dunia ketiga itu adalah perang Armageddon. Kenapa? Karena Uni Soviet sudah runtuh, runtuhnya tembok Berlin, Jerman Barat Jerman Timur bersatu ya. Kemudian Uni Soviet juga udah nggak terlalu sosialis kok, jadinya kapitalis ya. Banyak orang-orang kaya bermunculan di Rusia, maksud saya bukan Uni Soviet tapi Rusia ya, karena Uni Soviet sudah bubar, beberapa jadi negara bagian menjadi negara sendiri gitu ya, tapi Rusia menjadi kapitalis. Cina juga ya, masih komunis tapi kapitalis kan. Akhirnya kapitalisme inilah yang menang gitu ya, pokoknya yang penting cuan gitu kan. Sudah nggak ada blok-blokan lagi. Nah, berikutnya saya mau kasih contoh aja ya. Ini tentang perang-perang yang diramalkan, oh bakal jadi Armageddon, bakal jadi perang terakhir, bakal jadi perang dunia ketiga. Ternyata salah maning, salah lagi gitu. Ya, contohnya berikutnya adalah berdirinya Uni Eropa. Masih ingat? Ini saya masih ingat sekali karena waktu SMP ada seminar di Bandung dan saya ikut. Ya. Nah, ketika seminar itu dikatakan bahwa ini Uni Eropa berdiri, inilah kebangkitan kerajaan Romawi baru. Kemudian ada satu mata uang, memang betul kan ya, jadi euro gitu kan. Nah, dan tanda satu mata uang itu dia dianggap sebagai tanda binatang ini. Ini tanda binatang. Dan nanti pemimpin Uni Eropa akan menjadi antikristus pemimpin dunia ini dengan pakai satu mata uang gitu ya. Tapi sejak Brexit kan, sejak Inggris keluar ya, salah satunya, enak aja satu mata uang gue lebih mahal daripada euro gitu kan, akhirnya nggak jadi. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan tafsiran Alkitab. Itu harusnya tafsirannya nggak berubah, nggak rubah-rubah ngikutin politik dunia. Kacau kalau tafsiran Alkitab ngikutin politik dunia ya, seperti sekarang, oh ini Iran perang sama Israel, itu nanti Rusia nanti datang. Sebentar, Rusia datang mau bantuin Israel. Rusia lawan Ukraina aja, aduh keteteran minta tolong sama negara miskin Korea Utara. Betul nggak? Melawan Ukraina udah keteteran, udah habis-habisan, dan minta tolong sama negara miskin Korea Utara yang prajuritnya kurang gizi. Gimana mau lawan Israel bantuin Iran? Dia sendiri perang sama Ukraina nggak selesai-selesai. Cina, apa Cina mau nolongin Iran? Enggak. Cina yang penting cuan. Perang bikin rugi. Cina kagak mau. Nggak bakalan perang Cina itu. Perang dagang iya. Perang ancur-ancuran ngapain? Nggak akan mau. Ya. Jadi tolonglah jangan mencocok-cocokkan tafsiran Alkitab itu dengan situasi sosial politik yang berubah. Tahu nggak sih dulu kalau Iran itu dulu sobatnya Israel, terus apa berubah setelah jadi musuh? Tafsiran Alkitab berubah. Oh sekarang kalau misalnya ya, saya nggak yakin sih Pahlavi naik lagi, tapi ngarep banget Pahlavi itu naik lagi tahta. Pemimpin Iran Syiah ini turun gitu ya, diharapkan turun. Dia udah siap-siap nih, oh gue mau naik lagi gitu ya. Nah kalau naik lagi gimana? Ya gimana? Baikan lagi kan sama Amerika sama Israel. Tafsirannya berubah lagi dong. Ya. Nah jadi hati-hati dengan tafsiran akhir zaman yang tidak mengikuti kaidah penafsiran yang benar. Tidak eksegesis tapi eisegesis. Ya. Jadi sudah punya konsep di sini, nanti dunia ini akan ada perangnya perang dunia ketiga. Nah cari-cari, oh ini kayaknya bener nih. Karena ini sekarang perang, cocok-cocokin sama Alkitab. Ya, nggak boleh begitu. Nafsirkan Alkitab itu nggak boleh dicocok-cocokin. Alkitab berkata apa, itu yang harus kita ikutin, bukan situasi sosial politik sekarang berkata apa gitu ya. Jadi apa yang Kitab Wahyu katakan ya? Kitab Wahyu itu, kata revelation atau wahyu itu dalam bahasa Yunaninya adalah apokalipsis,
yang artinya dibukakan, disingkapkan. Jadi bukan rahasia. Sebetulnya disingkapkan. Ada sesuatu rahasia yang dibukakan, jadi sudah bukan rahasia lagi. Ya. Nah, kitab Wahyu itu adalah genre apokaliptik. Ya, genre. Apa itu genre? Saya kasih contoh dari musik ya. Musik itu ada genre-genrenya ya. Ada genre-genrenya. Misalnya kalau Iis Dahlia itu kan genrenya dangdutan. Kalau John Bon Jovi itu rock gitu kan ya. Kalau misalnya Katon Bagaskara itu genrenya pop, ngerti ya? Genre itu jadi jenis ya. Kita menikmati lagunya dangdut ya, Yesus kekasih jiwaku, gitu kan? Itu kan nggak bisa, yes it's my life, gitu kan nggak bisa, gitu kan ya? Beda kan cara menikmatinya ya? Goyangannya juga beda kan? Nah, dalam sastra ya, dalam tulisan-tulisan itu juga ada yang namanya genre, gitu kan? Misalnya gini, cara baca kitab-kitab sejarah itu beda dengan cara baca puisi. Baca kitab sejarah itu kayak baca novel, kayak baca cerita yang kita nikmati apa adanya. Enak aja baca, udah terus begitu ya. Kalau begitu tulisannya begitu. Tapi coba kita baca kitab puisi. Misalnya ada kata-kata begini. Tuhan adalah gunung batuku. Terus kalau orang yang nggak ngerti genre itu bilang, wah, orang Israel itu nyembah gunung, nyembah batu. Loh, bukan. Karena genrenya puisi, maka harus dipahami dengan cara berbeda, ya. Nah, kemudian genre-genre kitab itu misalnya ada lagi tentang nubuatan. Nubuatan itu adalah nabi-nabi, ya. Kitab nabi-nabi itu banyak nubuat. Jadi nubuat itu begini. Kalau orang Israel mulai bandel, mulai memberontak terhadap Tuhan, maka nabi muncul di Perjanjian Lama. Nabi muncul memperingatkan mereka, kalau kamu nggak bertobat, ini yang akan terjadi, yaitu nubuat-nubuat. Jadi kalau kamu begini, akan begitu. Ya, terjadi begini, terjadi di masa depan gitu ya. Itu nubuat, tapi itu juga suatu peringatan gitu ya. Itu nabi-nabi. Nah, di Perjanjian Baru kitab sejarah itu cuma satu. Di Perjanjian Lama kitab sejarah banyak ya. Karena memang Perjanjian Lama itu rentang waktunya sekitar 1400 tahun, sedangkan Perjanjian Baru cuma satu masa aja, cuma sekitar 50 tahunan aja gitu ya. Makanya sejarahnya cuma satu, Kisah Para Rasul aja. Tapi kalau kitab sejarah Perjanjian Lama ada banyak. Nah, di Perjanjian Baru ada kitab sejarah yaitu Kisah Para Rasul, kemudian juga ada kitab Injil tentang biografinya Tuhan Yesus, dan juga ada genre surat-surat. Nah, surat-surat ini hampir mirip-mirip tetapi dengan bahasa yang berbeda. Tujuannya mirip ya, tapi bahasanya beda, genrenya beda. Genrenya surat. Surat itu jadi gini, kalau ada masalah di suatu kota, ya, kemudian Rasul Paulus menulis nasihat. Gitu ya, misalnya kitab Korintus. Kamu tuh hidup kudus, kamu tuh percuma punya karunia-karunia kalau hidup kamu nggak bener gitu ya. Jadi omelannya Rasul Paulus, nasihatnya Rasul Paulus itu kepada jemaat-jemaat. Nah, itu jadi ada masalah dulu, terus kemudian dikasih nasihat. Jadi cara membaca kitab adalah lebih efektif kalau kita ngerti latar belakang masalahnya apa, gitu ya. Sehingga dikasih nasihat seperti itu. Dan ada genre pada saat itu di zaman intertestamental itu antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru atau zaman setelah pembuangan sampai Tuhan Yesus datang, itu ada yang sangat ngetren gitu ya zaman itu dengan yang namanya genre apokaliptik. Yang pada saat sekarang ini, zaman kita ini, genre ini sudah tidak ada. Genre puisi sekarang masih ada. Genre narasi yang dipakai oleh kitab sejarah sekarang masih ada. Tetapi genre apokaliptik tidak ada lagi sekarang. Jadi mungkin kita agak sedikit kurang familiar atau kurang paham ketika kita membaca genre apokaliptik ini yang sangat menjamur di zaman itu. Nah, genre apokaliptik ini sebetulnya tentang masa depan di mana Yahweh atau hari Tuhan itu datang dan menolong orang Israel. Tetapi dengan menggunakan bahasa-bahasa lambang, bahasa-bahasa simbol. Nah, tentu bahasa-bahasa lambang atau bahasa-bahasa simbol yang digunakan itu sangat familiar, sangat akrab dengan telinga mereka pada saat itu. Jadi bukan sesuatu yang misteri, bukan sesuatu yang rahasia. Oleh karena itu dikatakan bahwa apokaliptik itu artinya disingkapkan atau dibukakan.
Dan itu juga bukan kitab horor. Apokaliptik itu bukan sesuatu cerita horor gitu ya, cerita teror, bukan. Ya, tetapi sebuah pengharapan akan hari Tuhan. Ya. Contoh sastra apokaliptik di bagian kitab-kitab perjanjian lama misalnya ada di kitab Daniel. Ya, kitab Daniel. Nah, kitab Daniel itu dikatakan bahwa Daniel mendapatkan penglihatan ya, ada singa yang bersayap burung raja wali, kemudian ada beruang yang berdiri di satu sisi dan kemudian di mulutnya ada 3 rusuk, kemudian ada macan tutul bersayap 4, berkepala 4, dan kemudian ada satu binatang yang mengerikan. Tidak dikatakan bahwa binatang itu naga, hanya dikatakan bahwa binatang itu binatang yang mengerikan bertanduk 10. Nah, apakah ini betul-betul terjadi ada singa datang bersayap burung raja wali? Kan bukan. Tetapi singa bersayap burung raja wali adalah simbol dari kerajaan Babel. Dan memang kalau menggali arkeologi gitu ya, ketemu simbol-simbol Babilonia itu mereka pakai lambang ini seperti misalnya gini. Indonesia itu lambangnya apa? Burung Garuda. Kita udah ngerti lah. Lambangnya Indonesia burung Garuda. Jadi kalau kita lihat lambang burung Garuda di paspor misalnya ya, ini paspor apa? Oh, dilihat lambangnya burung Garuda. Ah, ini paspor Indonesia, udah tahu. Gitu. Ya, paham ya. Nah, jadi mereka udah tahu lambang singa dengan sayap burung raja wali ini pasti tentang Babilonia. Nah, kemudian apa itu? Beruang berdiri di satu sisi dengan di mulutnya 3 rusuk. Nah, mereka juga ngerti lambang ini. Jadi bukan tiba-tiba ada beruang datang gitu yang ngedatengin mereka, bukan. Ya, tentu memang banyak beruang zaman itu. Tapi ini adalah lambang kerajaan Persia. Karena Raja Persia itu menyatukan 3 negara, Lydia, Media, dan Persia. Tetapi yang berkuasa adalah Raja Persia karena Persia yang kuat. Makanya dikatakan berdiri di satu sisi, tapi di mulutnya ada 3 rusuk. Ya. Nah, berikutnya macan bersayap 4, berkepala 4. Mereka juga pasti ngerti bahwa ini adalah lambang dari negara Yunani. Jadi Alexander the Great ya, seorang raja Makedonia itu kemudian menaklukkan wilayah Eropa bagian selatan, Afrika bagian utara, dan Asia ya, hingga hampir ke India secara cepat dan meyunanikan mereka. Itu namanya Helenisme ya, meyunanikan mereka, harus berbahasa dan berbudaya Yunani. Tetapi Alexander the Great yang kekuasaannya begitu luas, penaklukannya begitu hebat, ya, bayangkan 3 benua loh. Eropa bagian selatan, Afrika bagian utara, Libya, Mesir, itu semua waktu itu jadi kekuasaannya Alexander the Great. Sampai ke hampir India. Ya. Sampai ke India sana. Nah, itu kan luas sekali. Tetapi dia mati muda dan dia tidak punya anak. Dan kerajaan yang besar itu rebutanlah jenderal-jenderalnya. Ya, yang namanya Diadoki. Ya, Diadoki. Itu jenderal-jenderalnya yang terkenal 4 jenderal, ya. Nah, kemudian berikutnya muncullah kerajaan Romawi yang keras dan mengerikan. Jadi binatang-binatang ini bukan binatang sungguhan. Nggak ada macan tutul berkepala 4 itu, tetapi adalah simbol-simbol. Nah, begitu juga di kitab Wahyu ada lambang-lambang yang digunakan yang sangat dipahami oleh penulis dan pembaca pada saat itu. Kenapa memakai simbol? Kenapa memakai lambang? 1, karena kebiasaan sastra apokaliptik berkaitan tentang nubuat kedatangan hari Tuhan itu memang menggunakan simbol-simbol di mana Tuhan itu menyelamatkan umatnya dan kemudian membalaskan musuh-musuhnya. Itu memang temanya sastra apokaliptik. Kedua, sang penulis surat, Rasul Yohanes, itu sedang dalam tahanan di Pulau Patmos. Nah, sebagai tahanan, terutama karena dia tahanan politik, ya, dia dihukum oleh negara Romawi, Kaisar Romawi, ya,
mau dibunuh tapi nggak mati-mati, akhirnya dibuanglah ke Pulau Patmos. Nah, ketika dia dibuang ke Pulau Patmos sebagai tahanan politik, tentu surat-suratnya kepada jemaat ini disortir kan? Disortir ya, sama seperti misalnya ketika Pak Ahok di penjara. Ya, setiap minggu itu pendukung-pendukungnya kan ngumpul. Awal-awal dia di penjara itu kan setiap minggu pendukungnya ngumpul kan di luar penjara. Nah, dia akhirnya nulis surat yang secara singkat intinya udahlah pulanglah, nggak usah demo-demo gitu kan. Nah, kalau Pak Ahok nulis surat kepada pendukungnya, dibaca pasti kan sama sipir. Jangan-jangan suratnya ini memprovokasi keributan gitu kan. Nah, begitu juga pasti ketika Rasul Yohanes dikurung di Pulau Patmos, maka dibuang di Pulau Patmos, maka ketika dia menulis surat, pasti suratnya itu dibaca oleh penjaga-penjaga Romawi. Nah, bagaimana dia menyampaikan pesan kepada jemaatnya tentang bahwa kerajaan Romawi ini akan kalah, tetapi tanpa menyinggung mereka. Kalau enggak kan dihancurkan, dibakar itu suratnya. Tentu dengan bahasa yang apokaliptik yang dipahami oleh jemaat pada saat itu, tapi tidak dipahami oleh orang Romawi. Oleh karena itu, untuk memahami kitab Wahyu, kita harus paham istilah-istilah yang digunakan dalam sastra apokaliptik pada saat itu. Misalnya, pakai istilah-istilah binatang, anak domba. Nah, kita familiar sekali tentang anak domba ini pasti Tuhan Yesus. Naga dan ular tua kita juga ngerti bahwa ini adalah tentang setan gitu kan. Kuda-kuda, mungkin ini belum paham kita, tetapi sebetulnya di perjanjian lama mereka pasti ngerti, karena di perjanjian lama ada kuda-kuda juga di kitab Zakaria. Dan itu adalah suatu pergerakan-pergerakan yang terjadi, ya, perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, saya nggak mau bahas dulu tentang itu ya, tapi saya hanya menyampaikan apa sih gitu ya yang dipahami. Kalau mau tahu tentang kuda-kuda, coba lihat deh video-videonya tentang kitab Wahyu di YouTube-nya Nine. Nah, kemudian ada lagi misalnya tentang belalang, kalajengking, katak. Kira-kira mereka paham gak lambang apa ini? Harusnya paham. Karena lambang ini juga ada di perjanjian lama, yaitu dari tulah di Mesir. Ya, belalang, katak itu adalah tulah di Mesir. Bagaimana Allah mempermainkan ilah-ilah Mesir dan Firaun dan rakyatnya untuk membebaskan orang Israel. Ya. Lalu misalnya nama orang Isabel, apakah betul Ratu Isabel istrinya Ahab bangkit lagi pada saat itu? Kan enggak, tapi yang spiritnya sama. Ya, kalau Isabel di perjanjian lama itu membenci umat Yahweh, maka pasti di kitab Wahyu ada yang namanya Isabel ini pasti membenci orang-orang percaya. Bileam ada di perjanjian lama, apakah Bileam bangkit lagi, Bileam yang sama? Kan bukan. Ya, tapi ini adalah lambang, simbol dari bagaimana spirit Bileam, ya, yang cinta uang, mencari keuntungan sendiri. Nabi Allah, tapi cinta uang. Gitu. Israel ini apa? Suatu simbol. Kenapa? Karena waktu kitab Wahyu ditulis, sudah ratusan tahun bangsa Israel udah nggak ada lagi. Bangsa Israel itu dibuang ke Asyur sebelum negara Yehuda atau kerajaan selatan itu dibuang ke Babel. Dan mereka tidak pernah kembali. Hilang 10 suku. Tidak pernah kembali. Jadi sudah tidak ada Israel di zaman perjanjian baru. Yang ada orang Yahudi. Jadi kalau di situ dikatakan Israel, maka bukan lagi Israel, suku-suku Israel yang 10 suku maksudnya. Paham ya? Kalau mereka katakan Israel, mereka tidak lagi menyebut dirinya orang Israel, bukan. Tapi lebih cenderung menyebut dirinya, saya orang Yahudi. Saya orang Yahudi. Karena bangsa Israel itu, kerajaan utara itu udah gak ada. Yang tersisa pun mereka sebut orang Samaria. Bukan orang Israel. Yang masih menyembah Yahweh di utara itu, mereka sebut orang Samaria. Bukan orang Israel. Mereka anggap orang Israel udah gak ada. 10 suku udah hilang dan tidak pernah kembali. Sudah tidak ada orang Israel di zaman perjanjian baru. Jadi kalau ada istilah Israel, ini adalah simbol pasti.
Pasti simbol, karena udah nggak ada Israel. Simbol siapa? Simbol dari orang percaya, simbol dari gereja Tuhan. 12 suku digantikan oleh 12 rasul. Jadi kalau ada Israel itu berarti Israel rohani. Bukan Israel jasmani, 10 suku yang hilang. Apalagi negara Israel yang sekarang berdiri, nggak ada hubungannya sama kitab Wahyu. Mereka nggak pernah membayangkan bahwa nanti ada negara sekuler Israel seperti yang sekarang ini. Yang nggak ada di pikiran mereka. Ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya ya, ada hal-hal yang ganjil di dalam kitab Wahyu. Misalnya nama anak cucu Yakub. 12 orang di situ ditulis 12 orang. Kok dan nggak ada? Malah ada anak Yusuf dimasukkan ke situ. Manasye. Ada nama suku Yusuf, bapaknya Manasye, dan ada namanya Manasye. Seharusnya kalau ada nama Manasye, kakaknya ada nama Efraim. Ganjil itu. Berarti ini adalah simbol, bukan sebenarnya. Ada hal-hal yang ganjil, yang melambangkan bahwa ini memang simbol, bukan hal yang sebenarnya. Ya. Nah, saya kasih contoh lagi misalnya ya. Ada penafsiran-penafsiran yang salah yang membaca kitab Wahyu bukan sebagai simbol, bukan sebagai lambang, tetapi secara harafiah. Misalnya, oh nanti kalau perang itu nanti perang di lembah Yisrael ya, di bawahnya Bukit Megido. Nah, itu nanti darahnya sampai sekekang kuda loh, katanya gitu ya. Ini kan ya, Wahyu 14 ayat 20. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilang itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Tinggi sekekang kuda, jauhnya 200 mil atau jauhnya 300 km. 200 mil itu 300 km. Nah, kekang kuda itu tingginya berapa sih? Tergantung ya. Kuda di Tretes ataukah kuda di Arab gitu kan ya. Kalau kuda Arab mungkin 2 meter gitu ya. Kalau kuda di Tretes 170 lah ya. 160, 170 tingginya ya. Oke, kita katakanlah kuda Arab ya 2 meter ya, kita sepakati bersama. Dan jauhnya 300 km. Nah, tapi kan yang namanya kerendam darah sekekang kuda itu volume ya. Kalau volume itu harus panjang kali lebar kali tinggi. Ini kan cuma ada panjang dan tinggi, lebarnya nggak ada. Nah, jadi kita kira-kira ini tempatnya di mana ya? Supaya kita bisa hitung volumenya gitu kan ya. Sekekang kuda itu berapa sih volumenya? 2 meter kali 300 km gitu ya. Tetapi volumenya berapa? Kalau 2 meter kali 300 km itu kan baru luas ya, belum volume. Nah, kalau misalnya itu terjadi di Sungai Efrat. Misalnya terjadi di Sungai Efrat. Sungai Efrat itu lebarnya berapa? Kekang kuda 2 meter, jauhnya 200 mil, 300 km. Karena volume itu panjang kali lebar kali tinggi, maka kita harus menghitung kalau itu terjadi di Sungai Efrat. Sungai Efrat itu di bagian hulu diperkirakan lebarnya 30 sampai 60 meter. Tapi di bagian hilir yang dekat laut, lebarnya 500 sampai 1000 meter. Tapi rata-rata di bagian tengah itu 100 sampai 300 meter saja. Ya sudah, kita hitung saja yang rata-rata di bagian tengah dan kita ambil yang paling kecil saja 100 meter lebarnya. Maka 2 meter tinggi kekang kuda dikali lebar Sungai Efrat 100 meter dikali 200 mil atau 300 km, maka yang diperlukan volume untuk merendam darah sampai sekekang kuda itu adalah 60 miliar liter. Jumlah penduduk dunia saat ini, update terakhir adalah 8,23 miliar jiwa. Terbanyak di Cina dan India, ya kemudian Amerika. Kita semua punya darah. Darah di tubuh manusia kira-kira 5 liter. Tentu laki-laki ada yang, terutama yang badannya besar, mungkin ya tinggi gitu ya. Lebih banyak, bisa 6 liter gitu ya. Katakanlah 5 liter. Jumlah darah manusia saat ini maka 8,23 miliar jiwa manusia dikali 5 liter.
maka hanya 41, miliar liter saja kalau kita semua dimatiin dan diperes, sama-sama diperes dan dimasukkan darahnya ke Sungai Efrat. Masih kurang kan jumlah darah manusia? Ya, kalau yang nggak ngerti matematika bingung ini saya ngitung-ngitung begini. Oke, bukan di Sungai Efrat, tapi di lembah Yisrael, ya, atau di bawah Bukit Megido. Oke, kita sudah tahu ya jumlah penduduk dunia saat ini sekian, dan darah yang tersedia kalau semua kita mati dan diperes darahnya itu 41 miliar liter. Kalau terjadi di lembah Yisrael, luas lembah Yisrael itu 380 km persegi. Dan tinggi kekang kuda 2 meter, maka 380 km persegi dikali 2 meter adalah 780 miliar liter untuk bisa memenuhi lembah Yisrael sekekang kuda diperlukan sekian liter. Jadi ini adalah tafsiran yang simbol, nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak cukup. Sedunia dikumpulin di situ, sedunia diperes darahnya di situ, nggak cukup. Darah sekekang kuda itu. Nah, oke, kita ke topik utama tentang Harmagedon. Dan itu tertulis satu ayat aja di seluruh Alkitab. Hanya tertulis satu ayat di kitab Wahyu. Nah, kita harus ngerti dulu kitab Wahyu itu kitab apa. Kitab Wahyu itu bukan kitab teror. Kebanyakan kita kalau baca Wahyu teror, horor, ngeri. Wahyu 1 ayat 3 berkata, berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dikatakan berbahagialah. Ada di sini yang berbahagia kalau baca kitab Wahyu gimana? Kebanyakan kalau di sini ya saya yakin ketakutan kalau baca kitab Wahyu. Bukan berbahagia. Ada yang happy baca kitab Wahyu? Happy gitu rasanya ketika baca kitab Wahyu, atau teror, horor. Kebanyakan yang nggak ngerti Alkitab ketika baca kitab Wahyu horor, teror. Nanti ada gempa bumi, takut. Nanti ada antikris datang, takut. Nanti ada perang dunia, ngeri. Teror, horor. Apalagi penafsiran-penafsiran yang tidak berdasarkan kaidah eksegesis yang benar. Ya, jadi teror. Padahal ini adalah surat cinta, pesan wasiat dari sang gembala kepada jemaatnya. Jadi kalau gembala nulis surat kepada jemaat, itu bukan surat horor atau teror. Apalagi surat yang setelah lama mereka tidak bertemu, ini adalah surat cinta, surat wasiat, surat tanda perpisahan, pesan-pesan terakhir. Bukan mau nakut-nakutin. Dan inti pesan kitab Wahyu sama seperti pesan-pesan apokaliptik lainnya. God wins. Allah menang. Dan mereka yang mau setia, mereka yang mau bertahan walaupun sulit dalam pencobaan ini, dalam penderitaan ini, akan mendapat ganjarannya. Jadi katakan berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan menuruti. Masalahnya kalau kita baca karena kita nggak ngerti jadinya horor. Tapi kalau orang ngerti nggak akan jadi horor baca ini. Bahkan bahagia, terhibur, bukan ketakutan. Jadi penafsiran-penafsiran yang mendatangkan ketakutan dan teror itu salah pasti. Sudah jelas kok ayatnya mengatakan berbahagia. Ya. Dan ini untuk dituruti. Nah, untuk diturutin kan mesti ngerti pesannya, inti pesannya apa. Gimana bisa nurutin kalau nggak ngerti inti pesannya apa? Jadi kitab Wahyu itu ditulis untuk mengajak pembacanya terlibat, taat, dan melakukan. Bukan nonton, jadi penonton. Penafsiran-penafsiran yang membuat kita jadi penonton itu pasti bukan penafsiran yang benar, tidak sesuai dengan pesan kitab Wahyu itu sendiri.
Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan menuruti. Mengajak kita pembacanya itu terlibat. Kalau nanti ada perang dunia ketiga, kita ngapain? Nonton, nggak bisa apa-apa. Nanti datang antikris, kita ngapain? Ya udah, nggak bisa apa-apa. Mau perang? Emang kita dilatih perang? Kan enggak. Warga negara Indonesia kan nggak ada wajib militer, nggak dilatih perang. Nah, jadi kitab Wahyu itu bukan kitab teror, tetapi surat untuk menegur, menguatkan, menghiburkan yang ditulis oleh gembala kepada 7 jemaat di 7 kota. Nah, garis besarnya adalah nasihat. Pertama itu nasihat dan teguran bagi 7 jemaat. Karena itu di setiap akhir paragraf itu dikatakan, barang siapa menang. Barang siapa menang. Ada penghiburan, ada pengharapan. Ya, dan kemudian berikutnya adalah 7 materai, yaitu peristiwa-peristiwa yang bergulir yang akan terjadi dan sudah terjadi. Nah, kemudian setelah itu semua terjadi, setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi, akan ada malapetaka kosmik yang menggunakan simbol 10 tulah di Mesir. Jadi simbol-simbol 10 tulah di Mesir, ya, di kitab Wahyu itu dengan 7 malapetaka, 7 cawan, 7 terompet, itu kan persis tulah-tulah di Mesir. Nah, bagaimana mereka mengalami tulah di Mesir? Misalnya gini, mereka melihat ini ada katak, ada air menjadi darah. Ini kok mirip tulah di Mesir ya? Kayak misalnya di kitab Wahyu itu ada ini ya, gambar ini nih. Perempuan sedang mengandung, berselubung matahari, ada bulan di kakinya, ada 12 bintang di kepalanya. Kalau kita nggak ngerti perjanjian lama, kita nggak ngerti ini simbol apa. Tapi orang Yahudi saat itu yang ngelotok perjanjian lama ngerti ini simbol apa. Ingat nggak? 12 bintang, bulan dan matahari. Itu apa? Itu mimpi Yusuf. Bulan dan matahari itu melambangkan ayah dan ibunya, dan 12 bintang itu melambangkan anak-anak Yakub. Ini bicara soal Israel. Israel itu siapa? Ingat, sudah tidak ada pada saat itu Israel jasmani. Yang ada adalah gereja Tuhan, orang percaya. Nah, sekarang 10 tulah. Apa yang mereka pahami tentang 10 tulah? 10 tulah adalah hukuman Tuhan bagi ilah-ilah Mesir, Firaun dan para pengikutnya. Bagaimana Yahweh mempermainkan ilah-ilah Mesir dan Firaun untuk melepaskan Israel dari Mesir dan memasuki tanah Kanaan. Dan itu dibuat lagi gitu, menjadi simbol di kitab Wahyu. Jadi 7 trompet dan 7 cawan murka Allah, pakai simbol tulah-tulah. Jadi kalau dulu di Mesir, tulah itu adalah alat dari Yahweh untuk mempermainkan ilah-ilah Mesir dan Firaun, tentulah 7 terompet yang menggunakan simbol tulah itu juga, dan 7 cawan itu hal yang sama, bagaimana Allah akan mempermainkan penguasa dunia ini dan para pengikutnya untuk mempersiapkan orang kita, membebaskan kita dari langit dan bumi yang lama ini, memindahkan kita ke Kanaan surgawi. Itu. Ya. Nah, tetapi sebelum malapetaka kosmik itu terjadi melalui tulah-tulah itu, haruslah ada jumlah yang genap. Jumlah yang ditunggu. Di Wahyu 6 ayat 11 dikatakan, sampai berapa lama lagi ya penguasa yang kudus, engkau tidak membalaskan darah-darah kami, seruan para martir itu kepada Allah. Dan dikatakan dijawab dari surga itu, sampai genap jumlah orang-orang yang akan mati bersama-sama dengan kamu. Jadi ada jumlah yang ditunggu. Dan kemudian di Wahyu 7 dikatakan bahwa jumlah yang ditunggu itu 144.000 orang. Jangan baca harafiah. Ingat, ya, jangan baca harafiah. Anak domba dibaca embe gitu kan ya. Embe bukan. Itu adalah lambang dari Tuhan Yesus. Jangan baca harafiah, termasuk angka-angka. Jangan baca harafiah. Ya, 144.000 orang yang dimateraikan. Nah,
Tetapi yang masuk surga ternyata bukan 144.000 orang saja. Karena di ayat selanjutnya dikatakan, kemudian di belakang mereka ada orang yang banyak sekali. Jadi 144 orang yang dianggap jumlah yang ditunggu itu atau jumlah yang genap itu adalah orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Kristus. Orang yang di dahinya memakai tanda nama Bapa dan nama anaknya. Orang-orang yang sepikiran, seperasaan dengan Yesus. Tetapi yang masuk surga bukan cuma 144.000. Ya, karena 144.000 ini adalah orang yang tidak bercacat dan bercela yang akan memerintah bersama dengan Yesus. Tetapi yang masuk surga itu dikatakan banyak sekali orang, tidak terhitung jumlahnya, yang mengikuti 144.000 ini. Ya. Nah, itu juga kan simbol-simbol itu kan lambang. Nah, orang Israel itu ya memahami simbol itu secara harafiah, dipakailah tefilim di sini. Dikatakan oleh Musa, ikatkanlah itu di keningmu, ya dia betul-betul ngikat gitu ya. Apakah dengan pakai tefilim ini Torah itu jadi nempel di kepala mereka? Iya sih, nempel kotak tefilimnya. Nah, jangan kita seperti orang Israel itu yang mengharafiahkan semuanya. Ya. Nah, kemudian setelah itu barulah terjadi kebangkitan, penghakiman, dan langit dan bumi yang baru. Nah, jadi kitab Wahyu kan bukan kitab sejarah. Kitab sejarah itu kayak kitab raja-raja yang kronologis. Tapi ini kan kitab apokaliptik. Jadi nggak bisa kita baca sebagai urutan kronologis seperti kitab sejarah. Jadi 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, ya. Itu bukan 3 set peristiwa yang terjadi berurutan. Oh, udah 7 materai, 7 sangkakala. Oh, ini kita sudah masuk masa sangkakala ditiup. Kita sekarang udah lewat 7 materai. Sekarang 7 sangkakala nih. Nanti baru setelah itu 7 cawan itu. Bukan. Ya, 7 sangkakala dan 7 cawan adalah nubuat yang sama. Nubuat yang sama. Di perjanjian lama, caranya orang Israel menulis sastranya gitu ya. Misalnya suka pakai 3 kali. Misalnya gini ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, gitu kan ya. Di kitab Yesaya ada kan gitu ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Nah, kenapa mereka suka pakai 3 kali? Ya, karena itu menandakan sangat, 3 itu sangat gitu ya. Jadi kalau ada pengulangan itu adalah penekanan yang penting, sangat penting. Bukannya urutan, bukan, ya. Dan itu juga simbolis, ya. Jadi kitab Wahyu itu, perhatikan ini baik-baik ya, tidak ada kaitannya dengan konflik atau kepentingan politik salah satu negara saat ini. Karena itu adalah tulisan dari Rasul Yohanes kepada 7 jemaat yang kagak ngerti ada Iran, Irak, Rusia, Amerika, Cina, gak ngerti. Paham? Pahami ini dulu. Nggak ada hubungannya. Ya? Apalagi penafsiran yang menempatkan orang percaya jadi penonton. Kita tinggal nungguin perang. Kita tinggal nungguin antikris. Ngapain ya? Udah nunggu aja. Kelesetan di rumah. Nunggu perang dunia ketiga terjadi. Nggak ada hubungannya. Ini adalah surat Sang Gembala kepada 7 jemaat. Pesan untuk 7 jemaat. Yang pasti mereka pahami dan mereka harus lakukan. Dan itu juga pesan untuk kita saat ini. Pesan yang sama buat mereka dan buat kita. Kalau itu pesan tentang Iran, Irak, Amerika, Cina, nggak ada hubungannya dengan mereka, hubungannya dengan kita. Saat ini, bukan 100 tahun yang lalu. Ini kan harusnya sepanjang zaman Alkitab itu. Bukan cuma untuk saat ini aja loh, tahun 2025 loh. Tapi sepanjang zaman, tahun 1500, tahun 1200, tahun 1800 juga. Termasuk waktu Iran masih sahabatan sama Israel dan Amerika di bawah dinasti Pahlavi. Sebelum tahun 79. Nggak ada kaitannya dengan konflik negara-negara di dunia saat ini. Tetapi soal Harmagedon, banyak orang kekeh hanya karena satu ayat. Satu kata di seluruh Alkitab, satu kata Harmagedon di kitab Wahyu. Nah,
Bagaimana kita memahami ayat ini? Alkitab harus diterjemahkan Alkitab. Ya. Karena ayat ini satu kata, misalnya gini, lahir baru itu satu kata. Ketika Yesus bicara itu dengan Nikodemus, nggak ada di ayat-ayat lain tentang lahir baru. Tuhan Yesus nggak pernah ngomong kepada Petrus untuk lahir baru, nggak pernah. Nanti ajarkan ya untuk lahir baru, nggak pernah. Tetapi kepada Nikodemus saja. Nah, harus dipahami kan lahir baru ini apa. Nah, Paulus menggunakan istilah yang berbeda. Menanggalkan manusia lama, menggunakan manusia baru. Itu sama dengan lahir baru. Paulus pakai istilahnya beda. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Ya, istilahnya kayak ganti baju gitu kan kalau Paulus. Kalau Tuhan Yesus menggunakan istilah lahir gitu. Nah, sekarang apa sih Harmagedon ini? Secara akar kata, ya, itu dari dua kata, Har dan Megido. Har itu sebetulnya bukit, gunung, tempat yang tinggi. Ya, biasanya kota-kota zaman dulu itu ditaruh di tempat yang tinggi supaya kalau musuh itu menyerang kan kelihatan. Kalau di lembah kan susah kelihatannya. Tapi kalau tempat tinggi kan kelihatan kalau ada musuh mendekat. Nah, gunung, bukit atau kota Megido. Nah, kota Megido ini letaknya itu di daerah sekitar lembah Yisrael. Lembah Yisrael itu adalah lembah yang subur. Dan letaknya itu strategis di antara tiga benua. Dari Afrika misalnya mau ke Asia pasti harus lewat lembah Yisrael. Dari Eropa mau ke Asia harus lewat lembah Yisrael. Dari Eropa mau ke Afrika harus lewat lembah Yisrael. Nah, kalau tempat strategis dilewati jalur perdagangan pasti secara pajak menguntungkan. Siapa yang menguasai lembah Yisrael menguasai perekonomian. Dan lagian memang lembah Yisrael juga lembah yang subur gitu. Jadi lembah ini memang sering menjadi tempat peperangan diperebutkan sejak zaman Deborah dan Barak, Gideon, itu perang-perangnya di sekitar sini. Saul mati juga di sini, gitu ya, di dekat sini. Kemudian Nabi Elia itu membantai nabi-nabi Baal itu juga di sini, ya. Di Gunung Karmel kan dekat, begitu memandang ke bawah itu lembah Yisrael. Nah, di Wahyu 16 ayat 16 dikatakan lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Cuma satu ayat ini. Nah, kita lihat konteks yang lebih luas. Wahyu 16 ayat 16 itu ada di dalam Wahyu 16 ayat 1 sampai 21 yang adalah rangkaian pewahyuan mengenai 7 cawan murka Allah. Nah, 7 cawan ini sudah saya katakan bahwa ini paralel dengan tulah di Mesir. Ini berarti kalau tulah di Mesir itu kan Allah sedang memukul penguasa Mesir. Berarti 7 cawan ini Allah sedang memukul penguasa dunia ini dan orang-orang yang mengikutinya seperti Allah memukul ilah-ilah Mesir dan Fir'aun. Itu konteks besarnya. Ya, contoh misalnya cawan ke-1 16 ayat 2. Bisul bagi manusia yang memakai tanda binatang. Itu kan mirip dengan tulah ke-6. Ada bisul yang pecah. Dan luka bernanah bagi orang Mesir. Tapi orang Israel tidak kena. Ya, jadi memang cawan ini paralel dengan tulah. Dan tulah itu adalah tanda Allah menghukum Mesir. Jadi cawan yang memakai simbol tulah artinya adalah Allah sedang memukul penguasa dunia ini. Dan orang-orang yang mengikuti penguasa dunia ini. Cawan kedua, laut menjadi darah. Ada kan? Air menjadi darah di Mesir. Sama toh? Tulah kan? Cawan ketiga, sungai dan mata air menjadi darah. Sama kan ya, pengulangan ya, air menjadi darah. Cawan keempat, matahari menghanguskan manusia. Nah, ini agak membingungkan. Mungkin ini adalah hujan dan badai api. Ya, di tulah ketujuh yang membunuh tumbuhan, ternak, dan manusia. Nah, kemudian berikutnya. Cawan kelima, kegelapan. Ada kan di tulah juga gelap gulita di Mesir. Cawan keenam, ini kan yang ada ayat tentang Harmagedon. Ada roh serupa katak. Katak ada di tulah? Ada ya. Dan
Kemudian ada persiapan jalan di Sungai Efrat untuk peperangan. Ini mungkin berkaitan dengan pengejaran oleh tentara Firaun hingga ke Laut Merah. Cawan ketujuh, gempa dan hujan es. Ada kan hujan es juga kan di Tulah ya. Dan kemungkinan ini juga ada gempa kan di penampakan Allah di Gunung Sinai itu kan ada gempa. Nah, ketika Allah menampakkan kemuliaannya kepada Musa itu kan ada gempa. Nah, lembah Megido itu di sini ya. Ini letak geografisnya. Jadi di sekitar lembah ini ada bukit-bukit. Nah, ya. Lembah Yisrael bukan. Kalau Megido itu bukit. Megido itu di sini dan terletaknya di daerah Yisrael. Ya. Israel itu persimpangan 3 benua. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, apakah mungkin saat ini di Bukit Megido atau lembah Yisrael itu menjadi pusat perang dunia? Mungkin nggak perang itu berpusat di situ? Apakah masih mungkin saat ini perang dunia itu berpusat di situ? Gimana sih kalau perang saat ini? Tinggal kirim pesawat B2 ke sono, jeng, pergi ke sono. Jeder, hangus semua. Atau tinggal mencet rudal dari sini ke sono, bem di sono. Jadi udah nggak mungkin seluruh dunia berkumpul di lembah Israel itu udah nggak mungkin. Jadi pusat perang dunia. Apakah mungkin saat ini masih ada, nanti barisan tentara dari Cina, dari Rusia berbaris datang di Sungai Efrat yang dikeringkan. Ntar dulu itu suatu logika yang bodoh untuk saat ini. Kalau ada orang barisan tentara, tank-tank gitu ya, tank baja gitu datang gitu ya. Ya ketahuan lah sama satelitnya Israel, mata-matanya pengintai gitu kan ketahuan dong. Tinggal di rudal aja udah habis, masih jauh gitu udah di rudal. Iya kan? Mau menuju ke Bukit Megido, berbaris dari Cina, dari Rusia, dari utara datang, dari Turki datang berbaris semua. Gimana? Tinggal di rudal satu-satu, angus semua. Apakah mungkin saat ini ada pembantaian berdarah hingga banjir setinggi kekang kuda? Perang zaman sekarang udah gak berdarah-darah, angus gosong. Udah gak berdarah-darah lagi. Bem, kayak kemarin. Udah gosong. Itu udah dari zamannya Hiroshima Nagasaki. Jadi penafsiran yang begitu tuh udah penafsiran yang kuno. Nah, sekarang musuh Israel di Alkitab adalah Mesir dan Babel. Tetapi sobatnya Israel, sohibnya Israel justru Persia. Sekarang Mesir jadi hopeng sama Israel, jadi sahabatnya Israel. Sekarang Iran, ya saat ini Iran sudah tidak bersahabat dengan Israel. Kalau zamannya Pahlavi masih bersahabat dengan Israel. Saat ini musuhnya Israel adalah Persia. Jadi jangan dikaitkan antara politik dunia saat ini dengan Alkitab. Udah beda. Di Alkitab musuhnya Israel itu Mesir sama Babel. Tapi sekarang Mesir itu bersahabat sama Israel. Contoh, apakah negara-negara akan mengepung Israel? Enggak. Waktu Iran ngerudal Israel, yang nangkepin rudalnya siapa duluan? Yordania. Ya dong, takut dong nyasar duluan. Kan Yordania sebelah timurnya Israel. Iran kan di sebelah timur. Yordania bantuin nangkepin. Cilaka juga kalau jatuh ke situ kan. Ditangkepin duluan sebelum masuk ke Israel sama Yordania. Yordania sahabatnya Israel, Mesir sahabatnya Israel. Nggak ada masalah Mesir sama Israel. Sekarang memang pernah masalah waktu perebutan Sinai, tapi sekarang udah selesai, udah damai. Dulu pernah ada masalah. Nah kalau dulu ada masalah apa? Penafsirannya dirubah. Zaman dulu, tuh loh, Mesir jadi musuhnya Israel. Ya rebutan Sinai soalnya waktu itu. Sekarang udah damai, rubah lagi kan? Kalau mau ngikutin politik dunia saat ini, penafsiran pasti berubah-ubah. Karena situasi politik berubah-ubah. Nggak boleh ngikutin begitu. Jadi situasi politik di zaman Alkitab nggak bisa disejajarkan dengan situasi saat ini. Situasi saat ini, Rusia kesulitan dalam konflik berkepanjangan dengan Ukraina. Nggak mungkin, gitu ya.
Cina nggak tertarik untuk perang. Cina tertariknya perang dagang. Pokoknya cuan, cuan, cuan. Itu tertariknya Cina. Amerika. Amerika di bawah presiden yang seorang bisnismen memerlukan kestabilan situasi sosial politik agar roda ekonominya berjalan lancar. Jadi Trump itu ikut-ikutan kemarin ngebom Iran supaya enggak terjadi begitu Iran nyerang Israel serang-serangan kan, harga minyak naik. Wah, cilaka nih. Trump udah mikir, ngitung. Bisnismen tuh ngitung. Cilaka nih. Udah, diem. Dibom, bem bem bem, diam loh. Berisik aja, gitu kan? Kenapa? Begitu dibom, Teluk nggak jadi ditutup, harga minyak turun lagi, lega lagi. Begitu Iran mau perang, harga minyak naik, emas naik, semua naik. Pusing si Trump bisnismen. Pusing dia. Ribut aja, diam, bem. Langsung minyak turun lagi, emas mulai turun dikit-dikit, ya. Gitu kan? Jadi nggak bisa mengikuti tafsiran Alkitab itu dengan peta politik yang berubah-ubah itu. Babel itu lambang kejahatan. Tapi Irak sekarang nggak ada hubungannya. Babel itu kan sekarang jadi Irak. Iran itu kan Persia. Persia itu di Alkitab sahabatnya Israel, pembebas juru selamat. Dipakai Allah untuk menyelamatkan Israel. Kores itu. Babel itu musuhnya Israel. Lah Babel jadi negara Irak sekarang. Nggak ada hubungannya apa-apa. Damai-damai aja. Bahkan Saudi Arabia, Irak itu adalah negara-negara yang berkoalisi dengan Amerika, dengan Barat. Ya termasuk dengan Israel gitu. Nah, Babel lambang kejahatan di Alkitab itu. Lambang pemberontakan terhadap Allah. Lambang musuh Allah yang akan dihancurkan. Sodom dan Mesir di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu adalah lambang dosa. Lambang kedagingan. Lambang daya tarik dunia, kenikmatan dunia ini. Sedangkan Persia adalah lambang pembebas di Alkitab itu. Penyelamat. Utusan Tuhan. Persia sekarang jadi Iran. Bukan penyelamat kan? Musuh. Ya. Persia di Alkitab adalah lambang pembebas, penyelamat, utusan Tuhan yang menolong orang Yahudi. Kita lihat ayat-ayatnya ya, misalnya di Ezra 6 ayat 14 ya. Bahwa Kores, Darius, Artasasta itu justru memerintahkan pembangunan bait suci dan kota Yerusalem. Ini kan, lihat kan? Orang Persia itu justru membela orang Israel, bukan musuh, sahabat. Begitu juga misalnya di kitab Esther, kita lihat Raja Ahasiweros yang membela orang Yahudi dari pembantaian oleh Haman. Jadi orang Persia itu penyelamat menurut Alkitab. Jadi kalau sekarang dikaitkan Persia dengan Iran, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya politik dunia saat ini dengan tafsiran Alkitab. Kalau dihubungkan, dikaitkan, seharusnya Iran itu penyelamat. Karena sungguh pun kami menjadi budak, ya, Yesra 9 ayat 9. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia. Itu kan, Persia itu sahabat di Alkitab itu. Ya, nah ini lagi misalnya di Yesaya. Ya, dia yang dikasihi Yahweh akan melaksanakan kehendak Yahweh terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Yahweh kepada orang Kasdim. Siapa ini dia yang dikasihi Yahweh? Raja Persia, Kores atau Cyrus the Great. Nah, akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Jadi Tuhanlah yang mengutus Kores, Raja Persia untuk menyelamatkan orang Israel. Ya. Nah, Yesaya 43. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel. Jadi Kores itu adalah suruhan Yahweh. Raja Persia itu adalah suruhan Yahweh. Dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim atau orang Babel menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut, melalui air yang hebat.
melalui laut. Ya, ingat ayat ini ya, ayat ini penting. Yam, ya, melalui air yang hebat. Dalam bahasa Ibrani-nya Yam. Tawarikh 36 ayat 22. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Jadi Kores, Raja Persia adalah juru selamat yang diurapi, yang diutus oleh Yahweh untuk menyelamatkan orang Israel, orang Yahudi dari Babel. Ya, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamat. Jadi raja-raja Persia itu adalah orang-orang yang baik kepada orang Yahudi, orang-orang yang membela, menyelamatkan, melindungi orang Yahudi. Kores, Darius, Artasasta, Ahasiweros, raja-raja Persia yang menyelamatkan, melindungi orang Yahudi. Sehingga kota Yerusalem bisa dikembangkan kembali dan bait Allah bisa direnovasi dan digunakan kembali. Lalu, apa itu perang Armagedon? Ya, dalam Wahyu 16 ayat 12 dikatakan, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Kalau orang Yahudi pasti sangat-sangat ingat dengan peristiwa ini. Sungai Efrat dikeringkan, itu peristiwa apa? Itu adalah peristiwa di mana Kores menyelamatkan orang Yahudi. Ini adalah kota Niniwe. Ini adalah pusat ibu kota dari Babilonia pada saat itu, yang di tengahnya mengalir sungai Efrat, di mana pusat kotanya itu sangat dekat dengan aliran sungai Efrat. Ya, di situ ada kuil, dan kemudian ada istana. Dan di sebelah timur temboknya 2 lapis. Ya, lihat ini ya, temboknya 2 lapis di sebelah timur. Ya. Jadi ini ada tembok bagian luar, tapi juga ada tembok bagian dalam kota. Nah, ini visualisasinya seperti ini kira-kira zaman dulu. Ada kuil, ada istana ya, yang dekat dengan sungai Efrat. Bagaimana cara Kores menaklukkan kota ini? Kalau dia datang dari padang gurun, ada penjaga-penjaga di sini. Ada penjaga-penjaga di tembok-tembok ini. Pasti akan memperingatkan, meniup tanda, memperingatkan, ya, kelihatan, diintai, menara-menara pengintai di sini. Kalau mereka jalan dari jalan yang biasanya, ini jalan-jalan ini ya. Dan apa yang dilakukan Kores? Kores membendung hulu sungai Efrat, mengalihkan sungai ini, dan sungai ini jadi kering, dan tentara Kores jalan di dasar sungai masuk ke kota. Sementara pintu-pintu kota terbuka pada malam itu karena Raja Babel lagi pesta. Yang namanya Raja Pesta ngundang kan, pintu terbuka. Raja mabok, raja mungkin lagi nonton tari perut, raja lagi makan enak, lagi kekenyangan, lagi mabuk. Dan mereka datang melalui sungai langsung ke pusat kota, langsung ke jantung kota. Sehingga penaklukan itu adalah penaklukan yang relatif damai, tanpa banyak pertumpahan darah. Jadi kalau mereka baca ayat yang mengatakan bahwa dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya bersiaplah jalan bagi raja yang datang dari sebelah timur. Timur itu mana? Persia. Iran itu kan Persia zaman dulu kan, di sebelah timur dari Irak, Babel. Maka mereka ingat peristiwa tentang Raja Kores yang mengalahkan Babilonia, mengalahkan Babel, dan membebaskan orang Yahudi, boleh orang Yahudi pulang. Ini bukan nubuatan yang mengerikan, ini justru mengeringkan sungai Efrat. Artinya Mesias datang. Kores itu yang diurapi. Mesias datang. Ya. Jadi mengeringkan sungai Efrat ini adalah pertolongan. Nah, ayat 13, dan aku melihat dari mulut naga, ya, di satu sisi sungai Efrat kering, raja dari timur datang. Ya, raja dari timur adalah Mesias dan pertolongan, simbol itu.
Simbol kedatangan Mesias, simbol pertolongan. Simbol pembebasan. Di sisi lain, dan aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Nah, apa itu katak di tulah? Katak adalah mujizat yang terakhir yang bisa ditiru oleh ahli nujum Mesir. Mujizat yang terakhir, mujizat yang ketiga. Ya, katak adalah mujizat yang ketiga dan mujizat yang terakhir yang bisa ditiru oleh ahli nujum Mesir. Mujizat pertama, tongkat Musa menjadi ular, bisa ditiru. Mujizat yang kedua, tulah yang pertama. Mujizat kedua, tulah pertama. Air menjadi darah, bisa ditiru. Mujizat yang ketiga, tulah yang kedua, katak, bisa ditiru. Ya. Kemudian yang keempat, nggak bisa ditiru lagi. Nah, jadi katak melambangkan penyesatan, peniruan, itu penyesatan. Penyesatan terakhir yang bisa dilakukan oleh iblis di akhir zaman. Di akhir zaman, iblis akan berusaha dengan maksimal, karena ini adalah kesempatannya yang terakhir, untuk menyesatkan orang percaya. Bagaimana setan menyesatkan orang percaya? Tentu melalui ajaran-ajaran yang salah. Kami bulan lalu ke Gunung Kawi sudah sepi. Kenapa? Karena Gunung Kawi pindah ke gereja. Ayo ikut Tuhan Yesus diberkati. Bisa 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Itu kan contoh-contoh. Kenapa? Karena setan pikir setidaknya kalau nggak bisa nyemplungin orang ke neraka, setidaknya jangan mencapai jumlah orang-orang yang dimateraikan. Jumlah korpus delikti, jumlah orang-orang yang serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Setidaknya. Kenapa? Kalau itu tergenapi, jumlah itu tergenapi, maka ya sudah. Kerajaan dunia ini hancur. Orang percaya dipindahkan ke langit dan bumi yang baru, dan penghukuman setan sudah waktunya. Makanya supaya jangan sampai begitu, ya udahlah, daripada nggak bisa buat orang ke neraka, ya setidaknya jangan mencapai jumlah yang diperlukan. Disesatkan. Orang nggak diajar untuk tanggung jawab, cari mujizat. Orang nggak diajarkan untuk merindukan kerajaan Allah, bikin kerajaan di dunia ini. Orang nggak diajar untuk hidup kudus tidak bercela. Nggak, yang penting udah percaya aja pasti selamat. Percaya aja Yesus Tuhan, udah selesai. Ya, ngaku Yesus Tuhan, ngaku udah selamat. Nggak diajar untuk hidup kudus tidak bercela. Itu penyesatan yang terjadi. Orang nggak diajar tanggung jawab. Ya, kalau makan pokoknya doa dalam nama Tuhan Yesus. Udah. Kalau sakit makan apa aja nggak apa-apa. Tuhan Yesus nanti yang menyucikan, menguduskan, menghilangkan segala lemak kolesterol. Nggak diajar tanggung jawab. Kalau sakit minta mujizat. Ya bukan salah minta mujizat. Tetapi kalau sakit itu karena kita tidak bertanggung jawab, maka kita harus bertanggung jawab. Ya, ada memang penyakit-penyakit yang bukan karena kecerobohan kita gitu, ada ya. Boleh minta mujizat karena bukan karena kecerobohan kita, tapi kalau karena kita ceroboh, terus kita minta mujizat, malu dong. Dan Tuhan biasanya tidak mengabulkan doa-doa yang gitu. Orang pinjol untuk gaya hidup. Terus udah utang banyak minta mujizat, Tuhan kirimkan mujizatmu. Enggak kan Tuhan? Kenapa? Kalau Tuhan lunasi, karakternya nggak berubah, Tuhan lebih suka menggarap hati kita daripada menyelesaikan masalah-masalah jasmani kita. Yang penting buat Tuhan adalah menggarap hati kita dulu. Masalah jasmani pada akhirnya akan selesai ketika karakter kita berubah. Nah,
Jadi di zaman yang penuh dengan penyesatan ini, justru di sebaliknya ada raja dari timur yang datang. Kebenaran-kebenaran yang Tuhan bukakan. Yang kudus semakin kudus, yang suci semakin suci. Tapi juga di sisi lain, ya, yang jahat semakin jahat. Ya, itulah roh setan-setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib penyesatan. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi memang Bukit Megido atau lembah Israel itu memang lambang dari peperangan, itu maksudnya. Tapi bukan peperangan jasmani, bukan peperangan antar negara, tetapi peperangan antara kerajaan kegelapan dan kerajaan Allah, di mana kita harus terlibat di dalamnya. Kita itu ikut perang Armageddon. Dengan gimana? Dengan mematikan daging, dengan hidup suci. Itu kita jadi prajurit Allah. Kita ikut dalam pasukan raja dari timur itu. Ya, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya, perbuatan kita. Kalau ini perang, bagaimana kita memperhatikan pakaian kita? Perang ya kita ngelihat senjata kita lah. Supaya ya jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Berbahagialah di dalam perang Armageddon ini, berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Pakaian itu apa? Di ayat yang lain dikatakan pakaian putih itu adalah perbuatan-perbuatan. Jadi jangan menafsirkan kitab Wahyu dengan situasi politik kita, tapi tafsirkan Alkitab dengan Alkitab. Misalnya pakaian, di kitab Wahyu sendiri dikatakan pakaian putih itu adalah perbuatan-perbuatan. Di Wahyu 17 misalnya ya. Nah jadi cawan-cawan ini adalah hari Tuhan di mana Tuhan membalaskan musuh-musuhnya, peperangan itu. Pemusnahan, hari di mana umat Tuhan dipulihkan, diselamatkan. Hari kedatangan Raja Mesias yang menghancurkan musuh-musuh Allah dan menyelamatkan, memulihkan umat Allah yang setia. Perang ini adalah perang rohani antara kuasa kegelapan kerajaan dunia ini dan kerajaan Allah dan para pengikutnya, ya, yang akan berakhir ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang-orang yang setia, di mana bumi ini akan hancur, di mana orang percaya akan dipindahkan ke langit dan bumi yang baru. Amin. Silakan. Silakan Pak Yohan. Pertanyaan dari Kak Ida. Kak Ida bertanya, kitab Wahyu untuk zaman ini itu apakah cuma kiasan, Kak Ana? Kitab Wahyu dari zaman ke zaman. Dari sejak abad pertama di mana kitab itu ditulis, ketika kitab itu ditulis sampai sekarang, itu pakai bahasa apokaliptik, bahasa simbol-simbol. Ya, jadi nggak berubah-ubah. Kitab Alkitab itu nggak berubah-ubah. Gitu. Nah, cara membaca kitab itu berbeda, ya. Berbeda-beda kan? Kalau kita baca kitab Mazmur, apakah sama dengan cara kita baca kitab Injil? Sama nggak? Beda. Di Mazmur itu misalnya dikatakan, Allahku gunung batuku tempat aku berlindung, ya. Kemana aku akan pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kalau aku berlari ke gunung, kau ada di sana. Aku berlari ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Apa kita bisa berlari ke dunia orang mati? Enggak, gitu kan. Tetapi justru di dalam permasalahan kehidupan kita yang paling gelap, di sana Tuhan ada, itu maksudnya begitu. Nah, kalau misalnya dikatakan Allah gunung batuku, itu kan bukan berarti harafiah ya, Allah itu adalah gunung, Allah itu adalah batu, gitu kan. Jadi cara kita membaca setiap kitab di dalam Alkitab itu beda-beda tergantung dari jenis sastranya. Nah, itu bukan cuman kiasan, bukan ya, tapi cara bacanya itu berbeda. Karena Alkitab itu ada pesan, yang penting itu pesan. Ya, yang penting itu dalam Alkitab itu pesan untuk kita sekarang. Pesan kebenaran itulah yang akan membawa kita ke surga. Ketika kita memahami dan melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab.
Ya, jadi bukan cuman cerita sejarah, cuman puisi yang bagus, cuman lagu pujian, atau cuman yang lain-lainnya. Tetapi sungguh-sungguh ada pesan ya yang bisa membawa kita ke surga. Ya, terima kasih Kak Ana, mohon maaf. Selanjutnya Kak Sony, komentar setan itu nggak takut kalau orang Kristen itu datang ke gereja, setan baru takut dan terganggu kalau orang percaya itu ngejar keserupaan dengan Yesus. Silakan, ada yang mau tanya? Iya Kak Ana, soalnya ini kan ada yang bilang, saya dengar dari beberapa pendeta, ini kita sudah di akhir zaman memang benar, ini katanya sudah cawan ke-6. Ya kan saya bingung, cawan ke-6 ini maksudnya cawan yang kemana lagi? Gitu. Terus ada kalau dikaitkan itu saya nggak punya pikiran untuk dikaitkan dengan perang saat ini. Tapi katanya sekarang ini sudah cawan yang ke-6. Apakah itu juga, makanya saya kadang takut kalau baca kitab Wahyu, kalau sudah kitab Wahyu saya sudah mikirnya itu udah, waduh nanti ini kalian seperti ini gimana ini, saya sendiri juga jujur saya takut kalau baca kitab Wahyu itu. Nah itu penjelasnya gimana tuh Kak Ana? Ya, karena menganggap kitab Wahyu itu kitab yang kronologis gitu. Padahal kan enggak, cara bacanya enggak kronologis karena ini bukan kitab sejarah. Bahkan cawan-cawan itu adalah bagian dari materai yang ke-7 sebentar ya. Jadi Bu Ida cari aja di YouTube-nya Nine Discipleship tentang outline-nya kitab Wahyu. Bentar ya, ini saya kasih sedikit ya. Ini kan ya, misalnya ini ya. Anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi. Nah, ini sebetulnya adalah nih ya. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagai karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ini sebetulnya adalah nubuat dalam kitab Yoel. Dan nubuat dalam kitab Yoel itu ternyata diulang dalam ini. Matahari berubah menjadi gelap. Betul nggak? Sama nggak? Sama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hei orang Israel, dengar perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Jadi caranya, gayanya sastra apokaliptik itu dalam bahasa kita sekarang tuh lebay. Cara menulisnya tuh lebay gitu. Ini kan mujizat di atas, di langit, tanda di bawah bumi, darah dan api, gumpalan asap, matahari berubah menjadi gelap, bla bla bla. Hey, yang maksud saya tuh ini loh, Yesus gitu. Maksud saya tuh Yesus. Ya, kenapa? Karena dia buat tanda-tanda, mujizat-mujizat. Gitu. Nah, sekarang yang tadi cawan-cawan tadi itu ya, itu kan bagian dari materai yang ke-7. Nah ini ya, jadi ketika materai yang ke-7 dibuka, yaitu adalah akhir dari dunia ini, maka ada 7 sangkakala dan 7 cawan. Nah sama seperti materai ya, materai yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu terjadinya bersama-sama. Misalnya, materai yang ke-1 itu adalah kuda putih. Kuda putih ini adalah bagaimana Injil yang memenangkan seluruh dunia ini. Injil sampai kepada seluruh dunia ini. Kemudian materai yang kedua, ya, materai yang kedua itu kuda merah, yaitu ada peperangan. Peperangan itu masih terjadi nggak sekarang? Masih, walaupun sudah ada materi yang ketiga dibuka. Apakah peperangan sudah berhenti? Enggak, masih terjadi peperangan. Kuda hitam itu kesulitan ekonomi. Masih terjadi? Masih. Apakah kalau kuda hijau sudah datang kuda hitam berhenti? Enggak. Jadi peperangan, kuda merah, kesulitan ekonomi, kuda hitam, kemudian kekuatan yang
anti kepada Kristus dan kepada orang Kristen, itu masih semuanya terjadi bersama-sama. Demikian juga cawan-cawan itu, bukan sekarang ini, sekarang itu. Itu namanya urutan kronologis. Kitab Wahyu tidak urutan kronologis, tapi peristiwa-peristiwa itu sama-sama terjadi. Dan itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan terjadi, ya dari dulu terjadi, tapi sekarang tambah lama tambah besar gitu penyesatannya. Bukan, oh baru sekarang penyesatan terjadi. Enggak, terus terjadi. Ya, bukan urutan kronologis. Kalau sejarah, kalau baca kitab sejarah, baca kronologis. Abis Daud ada Salomo, abis Salomo ada Rehabeam, abis Rehabeam ada Abia gitu. Itu kronologis. Tapi ini nggak kronologis. Oke. Ya. Karena saya jadi mau nanya sih. Saya juga ingat juga bahan ini juga pernah Kak Son sampaikan yang masalah lembah Megiddo, Armageddon. Berarti pengertian lembah Yisrael sendiri pada waktu kitab Wahyu dituliskan dan kemudian saat ini kita terjemahkan lembah Yisrael yang tempat lokasi untuk peperangan yang Armageddon ini, itu sesuatu hal yang menguntungkan. Nah, istilahnya untuk yang strategis, jalur perekonomian atau apa. Nah, saat ini simbol dari apa nih Kak Ana? Apakah ini Gini. pikiran kita atau Oke, gini. Jadi gini. Lembah Yisrael atau Harmagedon, Bukit Megiddo yang letaknya di lembah Yisrael itu adalah lambang peperangan itu sendiri. Kenapa bisa diartikan lambang peperangan? Karena ketika orang Israel mengingat lembah Yisrael, apa yang ada di benak mereka tentang ayat-ayat perjanjian lama mengenai lembah Yisrael? Pasti perang. Jadi lembah Yisrael itu berkaitan dengan perang. Nah, maksud saya menjelaskan kenapa di situ dikaitkan dengan perang. Karena di situ menguntungkan secara ekonomi. Siapa yang menguasai itu maka akan makmur. Gitu. Jadi kenapa lembah ini jadi tempat perang? Karena lembah ini subur. Kalau tempat subur pasti dijadiin perebutan. Kenapa lembah ini jadi tempat perang? Karena lembah ini adalah persimpangan dari 3 benua. Jadi secara ekonomi menguntungkan. Kalau menguntungkan secara ekonomi pasti jadi perebutan. Nah, jadi bukan di kitab Wahyu itu ini menguntungkan secara ekonomi, bukan. Tapi apa yang orang Yahudi pikirkan, apa yang ada di benak Yahudi atau apa yang ada di perjanjian lama tentang lembah Yisrael? Perang. Deborah dan Barak perang di sana. Gideon perang di sana. Raja Saul mati dan perang dengan Filistin dan mati di sana. Nabi Elia peperangan rohani dengan nabi-nabi Baal. Perang. Raja Yosia mati di sana. Banyak sekali perang di sana. Jadi apa yang mereka pikirkan tentang lembah Yisrael? Perang. Jadi Harmagedon adalah simbol untuk perang, tapi bukan perang fisik. Di sini di kitab Wahyu adalah peperangan rohani antara kerajaan kegelapan dan kerajaan Allah. Nah, untuk saya menjelaskan kenapa sih dulu tempat ini jadi tempat perang, saya menjelaskan bahwa tempat ini menguntungkan secara ekonomi. Makanya selalu jadi tempat peperangan, perebutan antara bangsa-bangsa lain dengan bangsa Israel. Itu. Kenapa tempat ini jadi tempat peperangan? Gitu. Itu maksudnya, Pak. Oke Kak Ana? Terima kasih Kak Ana. Silakan Pak Rian. Karena saya cuma mau tanya tentang penglihatan di dalam kitab Daniel yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar. Itu apa ada hubungannya dengan kejadian yang akan terjadi di dalam kitab Wahyu itu loh, kayaknya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada ya? Nggak ada. Jadi apa yang dilihat oleh Nebukadnezar yaitu patung, itu sejajar dengan penglihatan Daniel yang tadi binatang-binatang tadi. Sama, sebetulnya sama. Daniel kan bilang, oh ini kan yang kepalanya dari emas, itu adalah kerajaan Tuanku. Kemudian badannya itu kerajaan Media dan Persia. Tangan dari perak kalau nggak salah apa ya. Terus kemudian
pahanya itu adalah kerajaan Yunani. Ya, kayak gitu. Jadi terus kemudian kaki dan jari-jari kaki di mana ada besi dan emas itu adalah eh, kerajaan Romawi gitu. Jadi sejajar. Kitab Daniel juga gitu. Bukan patung, binatang, bukan. Tapi mimpi Nebukadnezar dengan penglihatan Daniel ternyata itu sejajar, bukan urutan kronologis. Dan bahkan kemudian berikutnya, di mana penglihatan Daniel yang berikutnya itu adalah bagian dari penglihatan Daniel yang pertama, bagian di mana ada kambing jantan dari timur menanduk. Nah, itu kan raja-raja Media dan Persia dengan raja Yunani. Makasih Kak Ana, Ya, sama-sama. jelas. Baik, Kak Sony tolong tutup.